Tabe, Merimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras mengakibatkan banjir dan merendam rumah dan jalan di Kota Palu. Seekor biawak masuk ruangan guru dan gegerkan sekolah. Polda Sulawesi Tengah melakukan latihan praoperasi dalam rangka pengamanan Pilkada 2024. Hujan deras yang mengguyur Kota Palu Rabu sore mengakibatkan sejumlah rumah dan jalan raya terendam banjir. Titik banjir terparah terjadi di jalur Trans Sulawesi. Air menggenangi badan jalan hingga ketinggian lutut orang dewasa. Arus lalu lintas kendaraan di sepanjang jalan di Ponegoro ini macet akibat banjir yang merendam jalan raya. Genangan air di kedua sisi jalan mengakibatkan kendaraan khususnya sepeda motor kesulitan untuk melintas. Sebagian pengendara memilih putar haluan untuk menghindari banjir tersebut. Titik lokasi banjir paling parah terjadi di jalan di Ponegoro, tepatnya depan kampus Universitas Al-Khairat Palu hingga kampus Universitas Islam Negeri Dato Karama. Selain itu, banjir juga terjadi di Jalan Bantilan. Kedua lokasi ini memang selama ini menjadi langganan banjir. Selain jalan raya, sejumlah rumah warga di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat juga terendam. Namun, pemilik rumah yang terendam memilih tidak mengungsi. Salah seorang pengendara, Najwa, mengaku banjir yang merendam jalan raya tersebut sudah kerap kali terjadi dan mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Ia pun berharap pemerintah daerah turun tangan dan membenahi lokasi yang menjadi langganan banjir. Ya tentunya mengganggu ya, apalagi pejalan kaki juga, pengendara motor, baik mobil. Mungkin kalau pengendara mobil mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi kita lihat saja kalau pengendara motor, karena mesin di bawah kan terus jadi pasti menghambat sekali. Ada yang putar balik lagi, seharusnya satu arah jadi harus putar balik lagi. Ya sangat mengganggu sih, apalagi sampah-sampah yang menutupi, terus kayaknya ini sudah berulang kali sih jalan ini terus banjir, terus tidak ada penanganan langsung dari pemerintah terkait ini. Harapannya untuk pemerintah, Kak? Harapannya tentu karena ini jalan yang poros ya, lebih khususnya besar, terus jalan yang banyak sekali lalu lintas kendaraan, tentunya harusnya diperhatikan lagi mengenai jalan ini ya. Apalagi Kota Palu beberapa bulan terakhir ini sering sekali hujan, tentu ini akan menjadi perhatian khusus untuk pemerintah. Banjir yang merendam sejumlah wilayah tersebut patut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Terlebih, titik lokasi adalah jalan utama dan jalur Trans Sulawesi. Julianus K. melaporkan dari Palu. Ruang guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Palu mendadak geger. Seekor biawak seukuran betis orang dewasa masuk ruangan guru. Sejumlah guru yang berada dalam ruangan ketakutan dan berteriak histeris. Sebagian guru langsung lari keluar ruangan dan karena takut diserang hewan reptil tersebut. Kejadian itu membuat suasana belajar di sekolah tersebut sempat terganggu. Petugas penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu yang menerima laporan langsung turun ke lokasi kejadian. Upaya 4 petugas penyelamat damkar akhirnya membuahkan hasil dan menangkap biawak tersebut. Para guru dan siswa yang menyaksikan penangkapan itu akhirnya bernafas lega. Tim yang turun tadi sekitar 4 orang. Penangkapannya tadi itu biawak bersembunyi di belakang lemari. Besar ukurannya? Iya. Ukurannya agak lumayan besar lah sedikit biawaknya. Ya, sempat susah Pak. Tapi akhirnya kurang lama juga bisa Ya, alhamdulillah tidak lama sudah bisa dievakuasi. Biawak tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke kantor Damkar Mat Kota Palu untuk diamankan.
Petugas pemadam kebakaran ternyata tidak hanya berjibaku dengan api. Terkadang mereka harus melayani permintaan penyelamatan lainnya seperti hewan terjebak hingga perhiasan jatuh di sela-sela batu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebuah kapal kayu terbakar di perairan Teluk Palu, Rabu pagi. 2 orang penumpang dilaporkan tewas dalam musibah tersebut. Kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Musibah terjadi saat kapal bermuatan campuran berangkat dari Pelabuhan Pantoloan menuju Balikpapan, Kalimantan Timur mengalami overheat hingga terjadi kebakaran di ruang mesin. Upaya pemadaman dilakukan oleh anak buah kapal, namun api yang membesar sulit dikendalikan dan menguasai seluruh ruangan kapal. Jangan kaget dulu, ini hanya simulasi yang digelar tim SAR gabungan di Palu. Simulasi penyelamatan tersebut sebagai latihan gabungan bersama seluruh elemen potensi SAR yang ada. Setelah posko SAR disiapkan, masing-masing tim mendapatkan arahan pemetaan tugas dan area penyelamatan. Tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi dengan menggunakan perahu karet menuju Sea Rider. Terkonfirmasi ada 12 anak buah kapal dalam kapal yang kebakaran tersebut. Beberapa korban yang terapung di laut segera mendapatkan pertolongan. Korban dinaikkan ke kapal Sea Rider untuk segera dievakuasi. Upaya pertolongan pertama dilakukan seperti memberikan air minum. Korban kemudian dievakuasi ke daratan menuju posko SAR untuk mendapatkan tindakan medis. Terkonfirmasi 3 anak buah kapal mengalami luka berat dan 7 luka ringan. Sementara 2 korban lainnya masih belum ditemukan. Tim penyelam dari SAR dan Polairut kemudian mencari korban yang tenggelam di titik koordinat sekitar kapal. 2 korban akhirnya berhasil ditemukan namun sudah tak bernyawa. Hari ini Kantor Pencarian Pertolongan Palu membuat latihan SAR gabungan antara potensi SAR dengan Kantor Pencarian Pertolongan Palu dalam membuat satu kegiatan pelaksanaan operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di Teluk Palu. Kapal terindikasi terbakar dan kita akan melaksanakan operasi SAR pencarian dan pertolongan serta mengevakuasi korban. SAR gabungan, kita menghimpun seluruh potensi SAR yang ada di Kota Palu untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan operasi SAR sesuai dengan rencon yang sudah kita buat bersama-sama. Kita uji, nah, di situ sudah ada di dalam dokumen siapa berbuat apa dan siapa posisinya di mana. Simulasi dilakukan untuk menguatkan siaga kedaruratan terhadap kecelakaan laut. Apalagi potensi laka laut di Sulawesi Tengah cukup tinggi. Mengantisipasi arus transportasi laut yang kian masif. Ditambah lagi ramainya lalu lalang kapal menyongsong ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.